Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi kali ini di video ini aku bakal ngebahas salah satu topik lagi yang masih ada sangkut pautnya dengan arsitektur pasti ya teman-teman. Dan topik ini itu juga sering sekali menjadi sebuah kegelisahan dan permasalahan bagi teman-teman mungkin yang terutama yang baru selesai berkuliah atau bersekolah di arsitektur ya, terutama yang fresh graduate atau bahkan justru teman-teman yang masih berkuliah di arsitektur tapi mungkin sudah mulai merambah kepada freelance arsitek dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi masalah ini adalah tentang kepercayaan diri teman-teman, tentang sebuah kepercayaan diri kita terhadap karya yang kita desain sendiri gitu. Dan tentunya ini juga akan menyinggung masalah originalitas karya teman-teman. Nah ini perlu juga sih kita diskusikan teman-teman, karena sekarang masalah originalitas karya itu semakin hari semakin diperketat gitu peraturan-peraturannya, bahkan sudah masuk ke dalam undang-undang seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, seperti biasa, teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman, dan terus bantu aku untuk bisa mengembangkan ya channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, dan dari pembahasan yang aku tadi sampaikan di awal ya, mungkin dari awal kita mencoba membahas tentang kepercayaan diri gitu, tentang kepercayaan diri kita sebagai seorang calon arsitek atau sebagai seorang arsitek terhadap karya yang kita rencanakan gitu. Memang mungkin masih banyak juga teman-teman di luar sana yang masih merasa minder terhadap karyanya sendiri, kemudian juga bingung terhadap bagaimana cara untuk mempresentasikan karyanya itu sendiri dan seterusnya gitu. Karena memang teman-teman, konflik pertama yang biasanya kita rasakan ketika kita sedang berkuliah atau sedang melaksanakan tugas studio atau bahkan setelah lulus ya dan seterusnya itu adalah masalah kepercayaan diri, masalah tentang seberapa yakin kita terhadap karya kita itu sudah dalam konteks yang tepat gitu teman-teman. Dan hal ini tuh juga pernah aku alami teman-teman waktu aku masih kuliah, proses studio, waktu TA, dan bahkan juga waktu pertama banget lulus dan mencoba untuk terjun ke dunia praktek sebagai seorang junior arsitek waktu itu teman-teman. Dan kepercayaan diri ini memang dibangunnya itu tidak dalam waktu semalam ya teman-teman ya. Pastinya dalam waktu yang cukup panjang, dalam proses yang cukup lama gitu, sehingga kepercayaan diri itu mulai semakin lama semakin tumbuh dan semakin menjadi suatu kekuatan baru lagi untuk kita bisa memberikan dan mempresent karya-karya kita, baik itu di platform manapun sekarang karena sudah banyak platformnya teman-teman ya, di sosial media, kemudian juga kita presentasikan di depan orang ramai dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita kehilangan kepercayaan diri teman-teman? Nah, menurut aku pribadi teman-teman, kepercayaan diri ini hilang dikarenakan memang kita belum terlalu menguasai apa yang kita desain sendiri atau apa yang kita rencanakan sendiri. Berdasarkan pengalaman aku pribadi teman-teman, kekurangan aku dulu ketika merasa tidak percaya diri terhadap karya aku itu adalah karena memang merasa bahwasannya dari segi mungkin dari segi penggunaan material ya, itu yang paling sering aku insecurein ya dulu ya waktu itu. Jadi karena pengetahuan tentang penggunaan material, pengetahuan tentang struktur, pengetahuan tentang finishing terhadap satu bangunan masih terlalu dangkal ya, sehingga kepercayaan diri itu untuk bisa mempresentasikan karya itu lebih jauh itu kurang gitu teman-teman. Nah, mungkin ini bisa menjadi intermezzo buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi berkuliah di arsitektur atau lagi bersekolah di arsitektur, kemudian juga lagi menyusun portofolio dan pengalaman-pengalamannya. Coba deh, yang pertama sekali diutamakan itu adalah tentang bagaimana teman-teman mengetahui komposisi dari bangunan atau desain yang teman-teman rencanakan itu gitu. Sehingga ketika teman-teman sudah paham terhadap
apa yang teman-teman gunakan dalam segi material, dalam segi pola ruang dan seterusnya, teman-teman akan lebih pede gitu dalam berbicara tentang desain yang teman-teman rencanakan gitu. Nah, selain itu teman-teman, kepercayaan diri ini juga bergantung kepada cara teman-teman menguasai audiens sebenarnya ketika mempresentasikan atau ketika teman-teman sidang ya, teman-teman merasa gugup dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah trigger pertama yang membuat teman-teman tidak percaya diri terhadap karya teman-teman. Jadi hal yang paling penting menurut aku sih ketika kita ingin mencoba mempercayakan karya kita itu untuk dipresentasikan adalah dengan menganggap bahwasanya karya itu sudah diberikan sumbangan pikiran yang sudah fix gitu. Jadi tidak ada berusaha untuk tidak memberikan peluang kepada orang memberikan pertanyaan yang kita tidak inginkan seperti itu teman-teman. Nah, kebanyakan kita kan istilahnya tuh tidak sadar gitu bahwasanya pertanyaan-pertanyaan itu bisa timbul dari sisi mana saja gitu ya. Nah, itulah yang seharusnya kita menjadikan pertimbangan gitu untuk makin membuat karya kita itu tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu dan mampu membuat dan mendongkrak kepercayaan diri kita sebagai seorang calon arsitek atau sebagai seorang arsitek. Nah, lain pada itu teman-teman, menurut aku sisi lain dari kepercayaan diri ini adalah tentang bagaimana teman-teman semasa kuliah atau semasa setelah menamatkan pendidikan di arsitektur itu mengikuti kompetisi-kompetisi. Nah, ini salah satu jalan teman-teman untuk bisa membangun kepercayaan diri itu juga teman-teman. Ketika teman-teman makin sering mengikuti kompetisi-kompetisi yang berbau arsitektur ya, itu pasti teman-teman bakal mempunyai pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang disuguhkan di kerangka acuan kerjanya atau tornya gitu. Nah, pasti teman-teman akan memenuhi persyaratan dan kriteria-kriteria desain yang diperlukan di KAK itu untuk bisa memenuhi desain-desain itu secara maksimal, dan ada effort yang lebih untuk bisa melakukan dan memenuhi kriteria-kriteria itu, sehingga kepercayaan diri teman-teman dalam mempresentasikan karya, dalam membuat poster, dalam menyuguhkan karya teman-teman itu di khalayak ramai itu akan lebih cenderung meningkat teman-teman, karena teman-teman sudah melakukan pemenuhan kriteria tadi, kemudian juga memberikan ide-ide yang di luar normal lah istilahnya, out of the box ya kalau kita dalam arsitektur. Nah, dari sini tuh bisa menimbulkan kepercayaan diri juga sih sebenarnya teman-teman kalau menurut aku ya karena dengan itu teman-teman bisa juga mendapatkan insight-insight dari luar atau kritikan-kritikan dari luar, saran-saran dari luar terhadap desain yang teman-teman berikan ini gitu. Nah, sementara kalau misalkan kita tidak pernah ya mengikuti kompetisi itu, kita tidak pernah bisa mengukur sejauh mana sih diri kita terhadap dunia yang sedang kita geluti sekarang gitu. Ini untuk teman-teman yang mungkin masih dalam proses berkuliah ya, atau mungkin bahkan yang sudah mulai juga freelance di luar, atau juga yang sudah bekerja dengan kontraktor atau konsultan di luar. Tidak ada salahnya sih untuk bisa terus mengikuti kompetisi-kompetisi itu gitu, sehingga itu paling tidak melatih ketajaman kita teman-teman sebagai seorang arsitek dalam mendesain suatu site ya tertentu nantinya di kemudian hari gitu. Nah, perihal masalah yang selanjutnya adalah teman-teman tentang originalitas karya. Nah, terkadang kita itu tidak percaya dirinya itu gara-gara kita terlalu banyak mengambil contoh karya orang lain dan kita masukkan ke dalam karya kita gitu. Nah, itu yang selalu menjadi catatan juga teman-teman. Bagaimana di dunia arsitektur itu sebenarnya originalitas karya itu juga menjadi sebuah hal yang penting sekali teman-teman. Karena ketika kita tidak menjaga originalitas karya kita akan terkena pelanggaran hak cipta gitu. Nah, ini sebuah hal yang lagi isu yang lagi hangat juga sekarang ini teman-teman, tentang bagaimana hak kekayaan intelektual itu ada di arsitektur gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sedang mencoba mendesain sebuah pekerjaan teman-teman di luar atau mendesain karya teman-teman di sayembara dan seterusnya, itu mungkin teman-teman bisa belajar untuk menciptakan originalitas teman-teman sendiri gitu. Mungkin boleh mengambil preseden ya, karena metode preseden juga ada kan di arsitektur ya. Tapi tidak menjadikan preseden itu sebagai referensi yang bisa di copy paste teman-teman. Ini yang menjadi isunya teman-teman. Karena banyak sekali desain-desain sekarang itu yang menggunakan teknik copy paste ini gitu. Mengambil dari sebuah platform media sosial, kemudian menjadikan desain itu serupa gitu. Dari sisi fasadnya, dari sisi pola ruangnya, dari sisi finishingnya dan seterusnya
gitu. Nah ini berbahaya sekali teman-teman, karena mungkin di video-video yang lalu aku pernah mengatakan bahwasanya sebenarnya setiap desain yang dikeluarkan oleh seorang arsitek itu adalah desain yang original. Jadi tidak ada desain yang duplikat sebenarnya teman-teman, karena site itu pasti membutuhkan treatment yang berbeda-beda, sehingga ketika dia diberikan desain yang tidak sesuai dengan kondisi existingnya, maka desain itu akan menjadi sebuah desain yang menyengsarakan orang yang menggunakannya teman-teman. Dan itu sangat berbahaya dalam sebuah produk arsitektur gitu. Maka dari itu saran aku ataupun pesan aku kepada diriku pribadi dan teman-teman juga di luar sana untuk bisa menjadikan karya teman-teman itu lebih original lagi dengan ide dan kekayaan intelektual yang teman-teman punya gitu, sehingga karya itu pun ketika dia dipublikasikan itu akan terjaga dari disclaimer orang lain yang mengaku bahwasanya karya itu juga merupakan sebuah karya yang diduplikat dari karya mereka, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu sharing aku teman-teman kali ini, dan aku rasa ini sebuah hal yang penting juga kita perhatikan ya, tentang membangun kepercayaan diri ya, bukan hanya di arsitektur juga teman-teman, karena di dunia pekerjaan manapun ya sebenarnya ketika kepercayaan diri kita itu tidak dijaga ya, tidak dibangun atau tidak tumbuh dengan baik, maka kita akan banyak sekali mendapatkan kendala-kendala yang justru akan menghambat karir kita di masa yang akan datang gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari aku dulu. Thank you so much for watching buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di video ini teman-teman. Dan jangan lupa juga dibantu untuk bisa men-share video ini ke sosial media teman-teman semua ya, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.